Ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan, misalnya ada seseorang punya HP iPhone 17, ya, yang terbaru, lalu nggak dikasih charger. Kira-kira gimana? Bisa berfungsi? Hanya jadi pajangan. Mungkin nilainya sekitar 17 juta ya. Kalau yang lebih lagi 25 juta. Kalau nggak ada chargernya, apa yang terjadi? Berfungsi sebagai alat komunikasi? Tidak. Berfungsi sebagai video call? Tidak. Berfungsi untuk lihat WhatsApp? Tidak. Hanya layar hitam yang ada ya. Walaupun secanggih apapun HP Bapak Ibu Saudara, kalau nggak ada chargernya, hanya sebagai pajangan ya. Saya tahu Bapak Ibu hari ini datang dengan banyak hal. Mungkin ada yang L-nya banyak ya, ada yang letih, ada yang lesu, ada yang lemah, apalagi letih, lesu, lelah, lunglai, leles, lapar, benar ya. Wah, luar biasa Bapak Ibu tahu saya belum makan hari ini. Lapar ya. Dari L itu kita banyak sekali melihat. Hari ini kita melihat banyak hal yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai orang Kristen, kita percaya ya apa yang kita nyanyikan tadi begitu bersemangat luar biasa. Sampai saya katakan tuh haleluya dan amin. Ya luar biasa. Tapi kalau sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh darah Yesus Tuhan, menjadi kebanggaan bangsa yang terpilih, Muhammad yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah, Bapak Ibu bangga semuanya dengan itu. Tetapi tanpa kuasa Tuhan, ya, tanpa bersama dengan Tuhan, seperti ibaratnya HP tanpa charger, ya. Hanya begitu saja. Mungkin kita tidak lebih dari zombie, Bapak Ibu ya. Orang yang hidup, bergerak, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan nggak berguna. Ya. Mari Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu harus terima kuasa dan dicas masing-masing ya, supaya yang LL yang tadi itu berubah semuanya oleh karena kuasa yang mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, karena kami hadir bersama-sama di hari Minggu ini, di tengah segala rutinitas, berhenti dari segala rutinitas kami. Mungkin sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai hamba Tuhan, apapun Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, untuk melantunkan pujian kepada Tuhan, untuk menyatakan segala perasaan kami Bapa, yang mungkin hari ini letih, lesu, lelah, mulai lemah, dan tak berdaya. Kami mau Tuhan bahwa kami punya kuasa yang daripada Tuhan untuk memulihkan, untuk mencas kembali kami Tuhan, supaya kami hidup prima, hidup maksimal di hadapan Tuhan, dan menikmati setiap anugerah dan berkat Tuhan secara maksimal, sehingga kami boleh menikmatinya di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami datang di tempat ini dan kembali dengan sesuatu yang berbeda, karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau belajar, kami mau menerima firman-Mu, supaya kami tidak mengunci pintu hati kami, mengeraskan hati kami, untuk kami tidak mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Berkat jasmani, berkat rohani, kesehatan, damai sejahtera, sukacita itu kami terima oleh karena kami taat dan setia kepada firman-Mu Bapak.
Bukan saja kami renungkan, bukan saja kami dengarkan, tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Menjadi sesuatu yang luar biasa yang kau pakai di dalam setiap kehidupan kami melintasi di dalam zaman ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa segala hal di dalam kehidupan kami tidak terlepas daripada kehendak dan rencana Tuhan yang indah, yang jauh, yang apa yang kami pikirkan, apa yang kami renungkan Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu memberikan kami kekuatan, pemikiran dan hikmat buat kami, untuk kami boleh menerima firman ini, menjadikan sesuatu yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami senantiasa beriman, bersyukur kepada Engkau, menikmati kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua rangkaian ibadah kami, perjamuan kudus dan semua hal Bapa, supaya kami boleh dididik, didisiplin, dan menikmati segala hal yang baik daripada Engkau Bapa. Berkati hamba-Mu menyampaikan kepada firman Tuhan dengan penuh kuasanya daripada Tuhan saja. Hamba-Mu ada di balik salib-Mu Tuhan, dijauhkan dari peninggian hati, kesombongan atau apapun. Tetapi biarlah Engkau yang dipuji-puji, Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Firman Tuhan akan ditaburkan di hati yang subur, bukan saja bertumbuh tetapi berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bersyukur Bapak Ibu ya hari ini. Kuasa yang mengubahkan hidup. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini ayatnya cuma satu saja Bapak Ibu ya. Tidak usah terlalu cepat. Tetapi mari kita renungkan. Mari kita hayati. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu, tentunya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini tidak asing bagi kita ya. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Dia mau naik ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Ya, jadi ini merupakan bagian dari amanat agungnya, bagian dari kata-kata terakhirnya. Ya, nah, kita percaya bahwa ini akan menjadi kekuatan bagi kita ya. Kalau kita berbicara tentang kuasa, katanya ya, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu artinya dunamis. Dunamis itu arti kata dari dinamo. Ya, kalau kaum pria biasanya nggak asing dengan kata dinamo ya. Atau dinamit. Dinamit itu satu bahan, satu benda kecil, tapi bisa menghancurkan demikian benda-benda yang besar. Ya, itu dinamit. Kalau dinamo itu adalah satu mesin yang bisa menggerakkan sesuatu untuk menghasilkan tenaga yang besar ya. Bapak Ibu kalau punya motor ya, ada cc-nya, ada apanya ya, ada kapasitas geraknya dan lain sebagainya. Dulu itu dinilai oleh karena satuan tenaga kuda ya. Jadi dulu ceritanya kalau motor ini punya 10 tenaga kuda, berarti dia punya 10 kekuatan tenaga kuda. Ya, tapi hari ini enggak seperti itu. Tapi Bapak Ibu, pengertian dinamo adalah satu kekuatan kecil tetapi dampaknya begitu besar. Nah, itulah kuasa yang diberikan Tuhan bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Ya. Jadi bukan sekedar kekuatan fisik, melainkan kemampuan ilahi yang dinamis yang berdampak untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu tepuk dadanya, aku punya kuasa daripada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu menyadari ini, ada kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu punya kekuatan besar untuk menikmatinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari apapun Bapak Ibu hari ini, lemah, letih, lesu, lelah dan berbeban berat,
Bapak Ibu punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya. Lalu dikatakan turun ke atas kamu. Kuasa ini adalah pemberian atau anugerah dari luar diri manusia, bukan hasil meditasi kita atau usaha moral kita. Kita berbuat baik, ya. Kita melakukan segala perbuatan baik sehingga kita diberikan kuasa. Enggak, bukan. Kuasa ini datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, Tuhan yang menjadikan alam semesta ini memberikan kuasa kepada kita. Nanti kita belajar ya, kuasa apa, seperti apa, dan bagaimana ya. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjadi saksiku. Ya, dikatakan saksi di sini ada martus. Itu adalah tugas utama penerima kuasa, artinya menceritakan apa yang dialami bersama dengan Kristus. Itu adalah akar dari kata martir. Ya, martir adalah yang mengindikasikan kesediaan untuk menderita demi kesaksian. Ya, ada orang-orang yang mati karena martir, ya, bukan karena dia penjahat atau mencuri, ya, lalu digebukin orang, enggak, bukan, karena dia memberitakan Injil daripada Yesus. Itulah martir ya, Bapak Ibu. Kita menerima kuasa untuk menjadi saksi. Jadi bukan kesaksian kita bukan diada-adain, bukan diusahakan seperti apa, tetapi dari pengertian dan hikmah bahwa kita menerima kuasa daripada Tuhan untuk menjadi saksinya. Ya. Dan itu datang bukan dari inner beauty kita, bukan, tapi dari Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Kalau menjadi saksi berarti sesuai dengan kehendak Tuhan, betul ya? Nggak ada yang menjadi saksi karena teladannya mencuri dan lain sebagainya. Tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, Yerusalem hingga ke ujung bumi itu adalah melakukan misi secara radikal. Yerusalem adalah zona nyaman di rumah kita. Yudea itu adalah area sekitar rumah kita. Ya, Samaria itu musuh kultural atau orang yang sangat dihindari oleh kita. Ya, di ujung bumi wilayah yang tidak kita kenal. Nah, itu bagian dari ayat yang kita baca tadi ya, dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Nah, bagaimana kuasa yang mengubahkan hidup itu dapat tercapai Bapak Ibu? Ya, tentunya ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita mengerti bahwa kita punya kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, dan itu sudah dicurahkan bagi kita semua, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Ya, syarat dan ketentuan berlakunya adalah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, dia sudah menerima Roh Kudus, dia sudah menerima Rohnya itu. Ya, Roh yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Bayangkan Bapak Ibu, Roh yang sama yang membangkitkan orang mati. Ya, Roh yang sama yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Roh yang sama juga yang hari ini kita boleh diselamatkan. Itu menjadi satu kebanggaan buat kita, bukan? Ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kuasa yang mengubahkan hidup itu dapat tercapai? Nah, dari kata ubah. Ya, ada 4 hal penting. Ubah itu menjadi lain, berbeda dari semula. Dari ulat yang menjijikan menjadi terpompong, ya, lalu menjadi kupu-kupu yang indah. Itu artinya berubah, ya, menjadi lain, berbeda daripada semula. Ya, itu kata ubah. Jadi Bapak Ibu, kita ada satu nyanyian, kalau kita dulu diangkat dari lumpur dosa, ya, diangkat menjadi apa? Permata yang indah. Itulah kita hakikatnya. Kita diambil dari lumpur, ya, dari kejijian, dari dosa, dari kesalahan, sampai Tuhan itu melihat kita itu seperti kain gombal. Ya, saya pernah ceritakan itu, kain gombal itu yang buat nyusut ludahnya, air liurnya orang kusta. Sedangkan orang kusta itu menularkan itu dari air liurnya. Bayangkan Bapak Ibu, sejijik itu Tuhan melihat kita, melihat dosa kita, melihat kepribadian kita.
Tapi Allah ubahkan itu menjadi permata-permata yang indah. Bukankah ini menjadi sesuatu yang membanggakan, menjadi penghiburan buat kita? Ya, Bapak Ibu, apa sih yang dicari orang yang paling hakiki dalam dunia ini? Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Apa yang dicari Tuhan? Ya, saya sebagai orang berdosa. Ya, jadi perspektifnya beda gitu ya. Beda Bapak Ibu. Tapi orang yang berubah perspektifnya akan berbeda. Ya. Dan lihat dari kata ubah itu kita dapatkan huruf U. U-nya kira-kira apa Bapak Ibu bisa tebak? Universal. Oke. Ya betul ya. Ini U itu adalah utamakan. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kuasa itu mengubahkan hidup adalah ketika kita mengutamakan pimpinan Roh Kudus. Ya, mengutamakan pimpinan Roh Kudus. Nah, ini ada contoh dari satu tokoh namanya Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus ada di dalam sebuah kamar, lalu Tuhan memberikan penglihatan kepada dia, memperlihatkan semua binatang-binatang yang najis, ya seperti babi, gitu ya, seperti ular dan lain sebagainya. Itu suruh makan. Wah, Rasul Petrus sebagai seorang Yahudi itu menganggap najis. Nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa makan seperti itu. Karena itu bagi tradisi orang Yahudi sesuatu yang najis. Kalau najis itu sesuatu yang nggak boleh disentuh, apalagi dimakan. Ya. Nah, tetapi Tuhan menyuruh makan. Setelah penglihatan itu selesai, lalu Petrus bertemu dengan seorang namanya utusan Cornelius. Cornelius itu siapa? Ya, petinggi dari petinggi pada waktu itu ya. Jadi Bapak Ibu, saat Petrus sedang bingung dengan penglihatannya, Roh Kudus berkata kepadanya untuk turun dan pergi bersama utusan Cornelius. Yang notabene dia bukan orang Yahudi, tetapi dia harus melayani orang yang bukan Yahudi, yang bukan bangsanya. Dan Rasul Petrus pada waktu itu berketetapan untuk tidak melayani orang-orang bukan Yahudi, non-Yahudi. Tapi bagaimana Petrus memilih untuk taat pada suara Roh Kudus? Ketimbang dia mempertahankan tradisi, zona nyamannya, atau gengsi. Wah, saya kan orang Yahudi, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang punya pengetahuan tentang Tuhan, yang lebih dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dia luluh lantahkan itu. Ya, dia lebih taat kepada suara Roh Kudus untuk melayani Cornelius, sehingga Cornelius menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana kalau dia tidak mau? Saya pikir kalau skenario-nya Rasul Petrus tidak mau, dia bisa, ya, Tuhan bisa memakai Rasul Petrus yang lain, betul? Tetapi ini kesempatan, ini momen bagaimana Rasul Petrus itu diubahkan Tuhan menjadi Petrus yang luar biasa, yang sampai akhir hayatnya, hasil hidupnya, dia berkeinginan untuk mati disalib dengan posisi kepala di bawah, Bapak Ibu. Luar biasa, ya. Nah, kita belajar dari Rasul Petrus, bagaimana sih mengutamakan pimpinan Roh Kudus? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus secara praktis, Bapak Ibu? Mari setiap hari kita katakan, Roh Kudus, hari ini aku tidak mau berjalan dengan kekuatan sendiri, ya. Walaupun kita sudah berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita sendiri, biasanya apa? Dalam sikapnya, dalam kehidupan sehari-harinya kita masih mengandalkan diri kita sendiri, betul? Kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan tolong,
tapi pada kenyataannya biasanya orang berjalan seperti biasa, ya, dengan kekuatannya sendiri, dengan pemikirannya sendiri. Tapi hari ini mari kita diingatkan kembali ya, setiap hari, setiap waktu kita katakan, Roh Kudus, hari ini aku tidak mau berjalan dengan kekuatanku sendiri. Pimpin pikiranku, perkataanku, dan keputusanku. Gak mudah ya Bapak Ibu ya. Semua yang kita lihat hari ini itu tidak mudah. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat bahwa kita diberikan kuasa. Ya. Jadi bukan dari diri kita sendiri, di luar kemampuan kita, ya. Lalu baca firman Tuhan bukan untuk cepat selesai atau cepat untuk melaporkan kepada Asba atau kau baca Bapak Ibu, ya. Wah, ini hari ini udah ketinggalan beberapa ayat, beberapa pasal, cepat gitu ya. Nggak usah Bapak Ibu, nggak perlu seperti itu ya. Baca, tanyakan setiap membaca apa Roh Kudus, apa yang Roh Kudus tegur hari ini, apa yang firman katakan hari ini untuk saya, apa yang harus aku ubah, apa yang harus aku lakukan hari ini, ya. Biar firman itu menjadi rema, menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Ayo, kalau kita mengutamakan Roh Kudus, kita peka atas dorongan Roh Kudus. Ya, kalau Bapak Ibu ingin mengirim pesan untuk penguatan, lakukan. Misalnya, Bapak Ibu hari ini, mari kita bersyukur. Kalau Bapak Ibu lihat di perempatan Jamaica hari ini ya, ditulisnya apa? Selalu mengucap syukur. Saya percaya itu yang pasang itu adalah orang percaya pada Yesus Tuhan. Ya. Nggak tahu siapa yang itu. Lalu di pertigaan Pajagalan ada tulisan selalu mengucap syukur, mengingatkan kepada kita. Ya, kalau ada dorongan seperti itu jangan tunda. Ingin minta maaf jangan tunda Bapak Ibu. Ingin berhenti berkata kasar, taat segera. Kalau nanti bisa Bapak Ibu memberikan kesaksian ya untuk kakak saya ketika ada beberapa juga kesaksian yang lain, itu bos saya sehari bisa 2 bungkus dia merokok, ya. Kakak saya juga mau bersaksi, ya. Kesaksiannya sama, mereka berbeda, ya, berbeda usia. Bos saya yang dulu Pak Hananto namanya, itu sudah almarhum, ya. Dia satu hari itu bisa 2 bungkus. Nggak main-main lagi, rokoknya itu rokok yang zaman dulu tuh kalau itu paling mahal, paling berat, namanya apa? Ji Samsu. Ji itu 2, Samtu 3, Su itu 4, Ji Samsu jadi 2, 3, 4. Itu 2 bungkus sehari Bapak Ibu. Ketika dia percaya pada Tuhan Yesus, dia bertobat. Dia kesaksiannya nggak makan permen dulu untuk berhenti Bapak Ibu, enggak. Dia langsung berhenti hari itu. Ya dia biasanya kan kalau itu nanti saya berhenti dulu lah, makan permen dulu lah, tiap ingat makan permen lah, gitu ya. Jadi lama-lama berhenti rokoknya, diabetes yang ada ya, gitu ya. Enggak, kesaksiannya sama dengan kakak saya. Dia langsung berhenti dan saat itu berhenti total sampai dia meninggal ya Bapak Ibu ya. Itu pornonya juga luar biasa, CD pornonya juga bisa banyak banget, itu langsung berhenti. Siapa kalau nggak ada dorongan daripada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kemampuan buat dia? Mustahil Bapak Ibu, tapi itu bisa dilakukan kalau dia punya dorongan dari Roh Kudus dan dia lakukan itu segera ya. Lalu belajar dia untuk mendengar di tengah kesibukan. Ketika saat teduh Bapak Ibu coba 5-10 menit diam di hadapan Tuhan ya, tanpa HP, tanpa musik, tanpa daftar doa yang panjang, Bapak Ibu diam ya, dan hatinya hanya merenungkan kasih Tuhan ya. Bagaimana itu menjadi pertumbuhan buat kita. Uji pimpinan Roh Kudus itu nggak pernah berbeda dengan firman Tuhan ya.
Jadi apakah selaras dengan firman Tuhan? Apakah memuliakan Kristus bukan ego? Apakah menghasilkan damai sejahtera bukan kekacauan? Kenapa kita tidak bukan tidak percaya, tapi tidak menggemborkan bahasa lidah? Karena bahasa lidah ya atau bahasa roh itu harus ada penerjemahnya. Mana nanti ngomong naon ya teh harus ada penerjemahnya, gitu ya, diterjemahin. Kalau nggak diterjemahin itu hanya kata-kata aja, ya, hanya ucapan mulut aja gitu. Kenapa kita tidak membiasakan diri? Karena katanya kalau ada orang yang kayak gitu nanti mengacaukan semuanya, gitu ya. Nah, karena Roh Kudus itu adalah roh yang tertib, bukan kekacauan. Hidup dalam pertobatan dan ketaatan, cepat mengaku salah, mau ditegur dan rela berubah. Walaupun berat ya Bapak Ibu ya. Berjalan bersama komunitas yang rohani, terbuka pada nasihat rohani, tidak berjalan sendirian dan mau dikoreksi. Nah ini yang paling penting juga, fokus pada buah roh, bukan sensasi rohani. Wah saya dapat penglihatan ini, saya dapat mujizat ini. Boleh Bapak Ibu katakan itu, kalau memang itu memberikan damai sejahtera, ya. Bukan sensasi rohani. Kasih bertumbuh, kesabaran meningkat, penguasaan diri makin kuat, kerendahan hati itu makin nyata. Nah itulah Bapak Ibu, ketika kita mengutamakan pimpinan Roh Kudus, itulah yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Mungkin hal-hal yang lain yang dari 8 ini Bapak Ibu mendapatkan hikmat, silakan Bapak Ibu ya. Tetapi intinya bahwa kita ketika mengutamakan itu berarti menempatkan di tempat yang tertinggi, menjadi prioritas dalam hidup kita. Kalau hari ini kita masih mengandalkan diri kita sendiri, mari berjalan, utamakan diri ya, melibatkan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Ya nanti kalau misalnya ada kegagalan kita melihatnya seperti apa. Hal yang kedua dari 4 hal yang penting adalah B. B-nya apa kira-kira? Apa? Aduh nggak dengar sorry. Oh berkat. Oh berbeda. Berbeda. Oke. Ya sesuai dengan kisah para rasul 1 ayat 8. B-nya adalah bersaksi. Ya, bersaksi kemanapun Bapak Ibu diutus, bersaksi dimanapun Bapak Ibu berada, baik atau tidak baik waktunya katanya ya. Nah, ada pria dari Gerasa yang disembuhkan di dalam Mazmur 5 ayat 18-20. Dia dirasuk oleh legion namanya. Ya, berarti legion itu beribu-ribu atau banyak setannya ya. Bayangkan satu setan aja udah mengerikan, apalagi banyak setan. Lalu si orang ini ingin ikut rombongan, tapi Tuhan Yesus menolaknya. Justru dia menyuruhnya pulang ke keluarganya di Dekapolis. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya Bapak Ibu, diutus itu tidak selalu berarti pergi ke tempat yang jauh dan asing. Ya. Terkadang Tuhan mengutus kita kembali ke Yerusalem, ke keluarga kita, ke teman lama kita atau lingkungan asal untuk menceritakan apa? Apa yang Tuhan perbuat atas dirimu. Itu saja, nggak ada yang lain. Nggak harus kita menyaksikan orang itu hebat, orang ini hebat, tidak. Menyaksikan diri kita sendiri. Apa yang kau alami ketika kau mengikut Tuhan Yesus, itu saja Bapak Ibu. Perlihatkan, ya. Diutus kemanapun bukan berarti ke tempat yang jauh, tapi bisa di rumah tangga, di tempat kerja, di kampus, sekolah, pasar, atau di media sosial yang Bapak Ibu mau lakukan. Bahkan tempat yang tidak nyaman, tanya setiap hari, kalau Yesus ada di tempatku hari ini, bagaimana ia bersikap? Pasti Tuhan Yesus akan memberitakan kabar baik. Itu saja. Pasti dia akan mengasihi dia. Dia akan jatuh belas kasihannya kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah seperti itu.
sama seperti muridnya Bapak Ibu ya, seharusnya kita berjalan seperti itu. Bersaksi dimulai dari pasangan, anak, rekan kerja, tetangga, orang yang sering melihat hidup kita. Ya, kita mungkin sabar ketika kita saat dipancing emosi kita. Lalu jujur saat orang lain curang, rendah hati saat kita disalahpahami. Semua itu nggak gampang Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan demi Kristus, Tuhan akan memberi kuasanya. Ingat ya. Kalau kita mencoba alim gitu ya, jaim gitu dengan kekuatan sendiri, capek Bapak Ibu, benar-benar melelahkan. Ya, bersaksi lewat perbuatan sebelum perkataan, menolong tanpa pamrih. Tuhan Yesus ketika ada laki-laki 38 tahun, dia menyembuhkan dulu yang lumpuh, angkat tilammu dan berjalanlah. Baru orang lain nanya, kenapa kau menyuruh orang itu untuk mengangkat tilam dan berjalanlah, sedangkan ini hari Sabat? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan. Ya. Jadi tolong dulu, yang mendengar tanpa menghakimi, hadir di saat orang susah, memaafkan ketika dia dilukai. Sampai di sini pun memang tidak gampang, tidak mudah. Tapi ingat baik-baik ya Bapak Ibu ya, kita punya kuasa Tuhan. Siapkan kesaksian pribadi yang sederhana. Ini caranya ya Bapak Ibu ya. Berikan kesaksian hidupmu. Dulu hidupku seperti ini. Aku bertemu Kristus dan Dia mengubahkan seperti ini. Lalu sekarang aku hidup dengan kasih Kristus, dengan kuasa Tuhan seperti ini. Itu saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengatakan ini, berarti ada yang salah yang masih harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Tapi jangan nunggu kita nantilah, saya mau suci dulu, saya mau terbang dulu ya, sampai kita nggak nampak gitu menjadi orang suci. Nggak usah Bapak Ibu. Mari mulai dari hari ini, saat ini. Bukankah apa yang kita lakukan, mata Tuhan melihat di mana-mana, bukan? Mengapa kita harus berpura-pura? Bagaimana? Kenapa kita harus menghindari orang-orang untuk mengatakan kita baik dan lain sebagainya? Kalau Tuhan memandang hati kita dan lain sebagainya, mari belajar ya sama-sama. Bersaksi dengan keberanian yang lemah. Gunakan kesempatan alami, bukan paksaan. Momen alami untuk bersaksi. Orang yang sedang krisis, bertanya tentang hidup iman, melihat perbedaan hidup kita. Ya, ketika kita menyaksikan, mungkin ada orang yang berkata, kenapa sih kamu berubah? Ya, dulu kamu seperti ini, sekarang berubah seperti ini. Nah, itulah momen untuk kita bisa menyaksikan tentang kasih Kristus ya, Bapak Ibu. Bukannya wah ini memang saya hebat, memang inilah sikap saya, inilah kehidupan saya, inilah pencapaian saya. Enggak, bukan begitu Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan segala sesuatu di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun sekarang kamu kaya, kamu hebat, ya. Kalau tanpa Yesus itu nggak bermakna. Apapun perbuatanmu, kehebatanmu, ya amal ibadahmu, tanpa Yesus itu nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Ya, bersaksi dengan keberanian yang lembut, bersaksi bukan kasar, memaksa, merasa paling benar, tetapi berani, rendah hati, penuh kasih. Ya, itu artinya berhikmat Bapak Ibu. Memang ada waktu-waktu tertentu yang tidak memungkinkan kita untuk bersaksi. Ya, secara kehidupan kita harus memberitakan Injil, gitu ya. Misalnya di kereta api, di dalam perjalanan yang singkat, yang mungkin kita tidak bertemu lagi dan lain sebagainya. Ya nggak ada masalah Bapak Ibu, beritakan Injil saja. Tapi jangan memaksa, beritakan saja. Ini ada kabar baik. Kalau dia mau terima atau tidak terima tidak jadi masalah Bapak Ibu ya. Artinya kita tidak memaksa. Ayo, Bapak pejamkan mata Bapak. Ayo ikuti kata-kata saya. Nggak bisa Bapak Ibu seperti itu ya. Tapi kita beritakan. Tapi kalau memang dia mau menerima dalam perjalanan itu juga oke, gitu ya.
Tapi ingat tidak memaksa. Ingat bersaksi bukan soal pintar bicara, tetapi bergantung pada Roh Kudus. Amin. Yes. Yang maaf. Benar, andalkan kuasa Allah. Luar biasa ya. Nanti dapat mobil basah. Andalkan kuasa Allah. Ya. Seringkali kita merasa lelah di dalam hidup ini, betul ya? Lelah, letih, lesu, lunglai, lemah, dan lain sebagainya. Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Udah dibilang sampai firman Tuhan, jangan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Udah diingatkan Bapak Ibu, ya, kita pasti lelah karena kata terkutuk itu berarti terpisah dari sumbernya. Kalau terpisah dari sumbernya, kita akan kering, kita akan mencari dan kehausan terus, kita akan capek, kita akan lelah, dan terjadilah burnout. Burnout itu artinya sudah sangat letih, sudah nggak bisa berpikir secara jernih kembali, ya. Itu namanya burnout. Nah, Zerubabel pada waktu bangsa Israel dibuang ke tanah Babel itu selama berapa? 70 tahun. Karena apa? Karena dia percaya kepada Allah-Allah lain. Dia beribadah kepada Allah-Allah lain, sedangkan Allah itu adalah Allah yang cemburu, ya, yang tidak mau dinomorduakan. Makanya ada kata idol, idola, ya. Kalau Bapak Ibu masih mengidolakan hal-hal yang lain tidak kepada Allah, ya seperti bangsa Israel dibuang 70 tahun untuk belajar bagaimana mereka menghargai Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak mau untuk menghargai hari sabatnya Tuhan, hari Domingusnya Tuhan, hari Minggunya Tuhan, jangan salahkan Tuhan, ya. Tuhan tidak berkenan kepada semuanya itu. Kita hilang daripada berkat-berkat daripada Tuhan, ya. Katanya aku disuruh menari, ya, ketika aku dijajah, berat banget kan? Sangat berat. Walaupun tetap mereka bersyukur, tapi mereka tidak bisa. Nah, akhirnya ketika di dalam zaman Darius pada waktu itu mereka kembali ke tanahnya, ke Israel, ya. Nah, ini adalah Zerubabel, ini pemimpin proyek, ya, untuk membangun kembali bait Allah, ya. Dan apa yang terjadi? Tantangannya begitu besar, Bapak Ibu. Waktu ngebangun katanya ngebangun dengan tangan kiri, tangan kanannya pegang senjata. Karena di sekeliling nggak mau itu berdiri lagi, nggak mau ada bangsa itu lagi, gitu ya. Nah, tapi firman Tuhan datang kepada Zerubabel mengatakan gini, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, ya, melainkan dengan Rohku, ya. Mungkin mereka pikir, ya, bisalah dengan kehebatan, dengan semua keperkasaan, dengan kekuatan. Enggak, kata Tuhan, melainkan dengan Rohku, ya. Akhirnya ini bisa terbangun kembali, ya, Bapak Ibu. Ketika beban tugas dan proyek terasa menumpuk jauh melampaui kapasitas akal dan tenaga kita, keberhasilan sejati diraih dengan mengandalkan hikmat dan campur tangan Roh Kudus, bukan sekedar kita memforsir diri kita, ya, kerja lembur dan semuanya. Boleh Bapak Ibu kerja lembur dan sebagainya, boleh Bapak Ibu melakukan itu, tapi itu sia-sia di hadapan Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya, ketika kita menghargai hari Minggu sebagai hari ibadah kita kepada Tuhan, Tuhan menghargai ketaatan itu, ya, Bapak Ibu, ya. Dan Tuhan akan memberikan berkat buat itu, karena
Katanya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Lihat, akui keterbatasan, jangan menyangkalnya. Tuhan, aku tidak sanggup ya dengan kekuatanku sendiri, berhenti memaksakan semuanya sendiri, belajar berkata dalam doa, aku butuh Engkau Tuhan. Ya, andalkan Tuhan itu melibatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saya belajar dengan ini Bapak Ibu ya. Segala sesuatu, dalam mencapai segala sesuatu, ya, kalau dengan kekuatan sendiri benar-benar lelah. Bahkan hasilnya pun ya mungkin di luar prediksi kita gitu ya, nihil dan lain sebagainya. Ganti refleks. Aku bisa itu dengan Tuhan mampu. Ya. Saya belajar kalau saya merencanakan sesuatu atau ketemu sesuatu kalau Tuhan kehendaki. Ya. Jadi misalnya saya mau bertemu dengan seseorang akan jauh lebih baik kalau Tuhan menghendaki. Ya. Kalau Tuhan merencanakan segala sesuatu itu jauh lebih baik. Nah, refleks manusia itu aku bisa atur segala sesuatu, tapi ganti dengan Tuhan yang akan pimpin semuanya ya. Wah, kamu mas sekarang udah rohani, sok rohani, nggak apa-apa Bapak Ibu, daripada sok rohana ya. Maaf, bukan mendiskreditkan satu nama ya, tapi Bapak ini untuk sebagai kita bisa melihat bahwa hal ini kita lakukan supaya kita boleh memikirkan segala sesuatu itu dalam kaitan dengan Tuhan ya. Setiap kali menghadapi masalah ucapkan, Tuhan ini di luar kemampuanku, aku serahkan padamu ya. Mulai segala sesuatu dengan doa, bukan panik. Ingat, doa bukan pilihan terakhir ya. Bahkan ini kadang-kadang kan sebagai orang percaya, doa itu adalah udah yang terakhir kalau kita nggak bisa apa-apa. Nah, memang ada lagu yang mengatakan ya saya berusaha apa-apa lalu saya berdoa kepada Tuhan. Enggak, bukan itu Bapak Ibu ya. Seharusnya doa itu adalah di awal bukan di akhir. Karena kalau penyesalan itu di akhir, kalau di awal pendaftaran, betul ya. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Doa itu bukan pilihan terakhir, tapi doa adalah titik awal untuk mengandalkan kuasa Allah. Ya, sebelum mengambil keputusan, sebelum berbicara, sebelum bekerja, bahkan sebelum membalas pesan yang emosional. Ya, kadang-kadang ya pikir ya. Ini orang juga pikir Mari kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi jangan Bapak Ibu mengandalkan diri kita sendiri. Taat kepada firman meski tidak masuk akal. Contohnya apa? Mengampuni saat disakiti masuk akal enggak? Enggak. Betul-betul enggak. Tapi kita mau lakukan demi apa? Demi kita mau menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kalau bisa namanya orang kita didatangan, dibejek-bejek gitu. Tonjoknya sekalian gitunya. Kumahan kelah gitunya. Kadang-kadang kan pikiran kalau udah emosional seperti itu. Tapi di dalam Tuhan kita mau belajar taat kepada firman walaupun gak masuk akal. Contohnya jujur saat bisa curang. Orang lain korupsi, kurang ya bisa. Itu paling hukumannya 9 tahun. Itu nggak bisa digolangkan, bisa diinvestasikan, ya. Kumahan kewe. Jangan Bapak Ibu ya. Memberi saat merasa kekurangan ini paling sulit juga ya. Kurang atau kudu meredei. Kalau taat pada firman Tuhan dalam Korintus bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Salah itu Tuhan. Salah itu firman Tuhan. Lebih menang gratisan itu benar daripada ngelaktiran. Karena itulah konsep kita Bapak Ibu. Konsep firman Tuhan enggak. Konsep firman Tuhan adalah berbahagia memberi daripada menerima.
Kalau Bapak Ibu taat akan mendatangkan berkat. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, makanya dalam perpuluhan ujilah aku, bagaimana aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Ya, hanya firman Tuhan itu yang bilang ujilah aku. Bagaimana kita bisa menguji Allah pemilik alam semesta yang punya gunung emas? Kalau sekarang emas yang beberapa gram aja demi emasnya dipotong tangannya, mengerikan. Jadi jangan pakai perhiasan ya Bapak Ibu ya. Walaupun perhiasannya itu imitasi, jangan. Kecuali kalau Bapak Ibu udah nggak butuh tangan, nggak butuh telinga ya, nggak butuh leher, ya silakan. Ya. Nah, Bapak Ibu bertindak dengan iman, bukan menunggu merasa kuat. Banyak orang menunggu berani dulu, yakin dulu, kuat dulu, padahal seringkali kekuatan Allah datang saat kita melangkah. Iman bukan menunggu semua jelas, tetapi berjalan bersama Tuhan meski belum melihat hasilnya. Ya, kalau udah kenyataan namanya realita Bapak Ibu ya, bukan iman. Tapi kalau iman itu walaupun kelihatan orang itu mustahil, gelap, tapi bersama dengan Tuhan Yesus pasti bisa. Kita seringkali berhadapan dengan hal-hal yang waduh rasanya berat banget ya gitu ya. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus pasti bisa lewati. Gini nggak lewatnya. Nah, ente saparah nu dipikirkan jadinya gitu ya. Ketika kita lewat dalam banyak hal, saya pernah mengalami banyak hal Bapak Ibu sampai saya berteriak sama Tuhan. Tetapi beberapa waktu berlalu ya sudah. Jadinya Tuhan masih pelihara sampai hari ini. Ya, kalaupun hari ini Bapak Ibu merasa ada banyak tekanan, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau engkau tinggalkan Tuhan, mau kepada siapa lagi Bapak Ibu mau berharap? Sedangkan iblis mah udah pasti. Ya, teman kita seringkali PHP. Ya, hanya Tuhan. Ya, jadi jangan tinggalkan Tuhan. Syukuri pekerjaan Tuhan sekecil apapun. Kuasa Allah sering bekerja perlahan dan sederhana, bukan yang selalu spektakuler Bapak Ibu ya. Catat jawaban doa kecil. Udah ada yang catat ini di dalam ibadah doa yang kemarin didoakan, yang saya suruh catat, kasih tanggalnya. Lalu apa jawaban Bapak Ibu? Ada yang dijawab Tuhan hari ini? Ya. Jadi itu lalu rayakan perubahan kecil, bersyukur atas proses bukan hasilnya ya. Walaupun hasilnya belum ada, tetapi kita tetap beriman bahwa Tuhan akan selalu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita ya. Ketika kita dicobai, ketika kita menghadapi ujian, ingat ujian itu tidak melebihi kekuatan kita, itu saja. Dan kalau ketika kita ada di hadapan itu, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita beriman kepada Tuhan, ya, tetap setia saat kuasa Allah bekerja lewat kelemahan. Terkadang kuasa Allah itu tidak mengangkat masalah. Masalah itu masih tetap ada Tuhan, ya. Tetapi menguatkan kita menjalaninya. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dia udah ada di puncak belum? Malah dia ada di lembah kekelaman. Tapi yang dia percayai apa? Bahwa Tuhan bersama dengan, ya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dikatakan dalam Mazmur ya, Mazmur pasal 23, aku tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, itu bukan tanda Tuhan tidak bekerja, tetapi tanda Dia sedang membentuk karakter kita. Mungkin Tuhan membentuk kesabaran bagi kita. Tuhan memampukan kita untuk belajar mencukupkan diri, tidak serakah mungkin dalam hidup ini. Ya, jadi Bapak Ibu banyak hal dalam hidup ini. Yang penting Bapak Ibu akan tetap
menerima kuasa. H yang terakhir ya, hadirkan kasih Kristus di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat bahwa apa yang kita jalani bersama dengan Tuhan itu terasa nikmat ya. Yesus dengan perempuan Samaria, siapa perempuan Samaria ini? Udah mah bagi orang Yahudi itu orang kafir, bukan orang Yahudi. Dan perempuan ini perempuan yang gak benar juga gitu ya. Punya berapa suami? 5 suami. 6. Oh iya benar 6. Karena yang ini itu juga bukan suami yang sah gitu ya. Betul luar biasa ya. Secara budaya saat itu seorang nabi Yahudi pantang berbicara dengan perempuan asing, apalagi orang Samaria dianggap najis, kafir ya. Tapi Tuhan Yesus memberikan teladan dalam mendobrak bagaimana batasan suku, gender ya, laki perempuan, dan stigma atau pelabelannya ya, atau capnya ya udah nggak baik, tetapi Tuhan tetap menghadirkan kasih dan kebenaran kepada orang yang dihindari masyarakat. Aduh, kalau saya lihat kemarin dalam penginjilannya ada orang dalam suatu yayasan, dia ngangkutin orang-orang gila. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Jadi orang-orang gila itu diangkut. Seharusnya siapa sih yang bekerja untuk itu? Dinas sosial harusnya. Tapi dia melakukan untuk kota. Saya sampai merinding sih saya melihatnya ya. Bagaimana mereka bisa melakukan itu karena kasih pada Tuhan. Ya, jadi diangkut, dimandiin, dilayani. Ya, saya pikir orang gila ini juga ada mobilitasnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ya, ini mungkin prediksi saya, ada yang dari Garut dipindahkan ke Bandung, gitu. Kan diangkut aja terus seperti kayak kucing ya itu ya, kalau mengganggu gitu kita pindahin aja ke pasar gitu ya. Sama seperti itu. Dan tiba-tiba mungkin masa ya ada tiba-tiba ada orang gila gitu kan, dari mana itu datangnya? Tapi mereka mengambilnya dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang luar biasa yang dihindari. Bapak Ibu pernah didatangin orang gila? Atau pernah ditangkap orang gila? Apa yang terjadi? Pasti kita menghindari, tapi ada orang yang sungguh memberikan diri untuk itu sesuatu yang luar biasa ya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadirkan kasih Kristus sebagai murid Kristus ya Bapak Ibu? Hadir sepenuhnya saat bersama orang lain. Simpan HP saat berbicara, dengarkan tanpa menyela, lihat dan amati perasaannya sebelum memberi nasihat. Ya, kalau belum waktunya memberi nasihat sudah Bapak Ibu dengarkan saja. Mudah Bapak Ibu? Enggak, karena pengennya kita memberi nasihat, pengennya kita menghakimi. Tapi bersama dengan Roh Kudus bisa ya. Pilih mengerti sebelum menghakimi, tunda komentar, ajukan pertanyaan yang lembut. Ingat, kita tidak tahu seluruh cerita seseorang. Mungkin di balik cerita itu ada sesuatu, di balik kisah itu ada sesuatu ya yang belum kita tahu dan kita belum mengerti. Tunjukkan kasih lewat tindakan kecil, menolong tanpa diminta. Bisa Bapak Ibu? Kalau lihat orang lagi sibuk, mainnya mencicing gitu ya. Ada teman saya yang luar biasa, walaupun kalau dikasih tahu ya gampang ingat tapi gampang lupa. Sampai dibilang di antara teman-teman yang lain gitu, mana aku supaya dia bisa konsentrasi teman Bapak Ibu ya, karena gitu sekarang ngomong gitu ya, sebentar ditanya lupa. Tapi dia punya kelebihan loh. Kalau ada yang sibuk gitu, dia langsung memberi diri. Ya itu kelebihannya ya. Jadi Bapak Ibu nggak boleh
melihat orang itu dari kekurangannya saja, pasti ada kelebihannya ya. Nah, pilih mengerti sebelum menghakimi. Tadi ya, tunjukkan kasih lewat tindakan kecil, mengampuni sebagai keputusan bukan perasaan. Saya belajar ini Bapak Ibu ya. Amun geus ningali hate mah geus kesel gitu, saya mau labrak orang ini. Gitu ya. Dengan segala kekuasaan mungkin saya bisa gitu. Tapi tidak saya lakukan itu Bapak Ibu. Karena ini bukan perasaan, ini keputusan untuk mengampuni orang. Mudah? Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Tetapi dalam menundukkan diri kepada Roh Kudus, akui luka di hadapan Tuhan, lepaskan hak membalas. Doakan orang yang menyakiti meski singkat dan tidak mudah. Ingat, tidak mudah. Tapi bisa? Bisa. Dan bersyukur kalau Bapak Ibu sudah bisa mengampuni orang yang melukai hati, tidak peduli, itu dengan ketulusan hati. Itu sesuatu yang luar biasa ya. Tapi jujur di hadapan Tuhan. Kalau belum jujur di hadapan Tuhan, mari jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kemampuan dan kekuatan itu. Berkata benar dengan cara yang menguatkan. Ini ada prinsip bicara ya. Benar di waktu yang tepat dan penuh kasih. Ingat 3 ini ya. Benar di waktu yang tepat dan penuh kasih. Jadi kalau nggak benar jangan bicarakan. Kalau di waktunya kurang tepat, bijaksanalah. Lebih baik menunda waktu untuk berbicara. Dan yang terakhir, bicaralah dengan penuh kasih Bapak Ibu ya. Dengan tidak memiliki hal-hal yang tersembunyi di dalam semuanya itu ya. Dengan jujur, dengan tulus. Kasih mereka yang berbeda dan sulit. Kasih Kristus melintasi perbedaan pandangan, latar belakang, karakter yang tidak menyenangkan. Apa yang harus dilakukan, doakan bukan gosip, tetap hormat meski tidak sepakat, dan layani tanpa pilih-pilih. Oh, mana nama berhak jadi punya VIP? Enggak Bapak Ibu ya, di hadapan Tuhan sama, enggak ada VIP. Biarkan kasih terlihat lewat karakter, bukan sensasi. Sekali lagi, kasih Kristus tampak lewat kesabaran, kerendahan hati, kesetiaan, penguasaan diri. Kalau di total Bapak Ibu, dari tadi saya berbicara kurang lebih ada 28 yang Bapak Ibu dan saya mau lakukan. Berat? Banyak? Banyak sekali Bapak Ibu. Tapi itu yang saya harus sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menjadi penjelasan buat kita, materi buat kita ya. Billy Graham bilang, tanpa Roh Kudus pekerjaan kita hanyalah usaha manusia yang biasa. Nah, tetapi dengan Roh Kudus yang biasa dapat dipakai Allah untuk melakukan hal yang luar biasa. Mari kita katakan ini 1, 2, 3. Tanpa Roh Kudus pekerjaan kita hanyalah usaha manusia. Tetapi dengan Roh Kudus yang biasa dapat dipakai Allah untuk melakukan hal yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, ingat Bapak Ibu ya, kita tidak menjadikan kita superioritas atau menjadi manusia super, enggak. Ya, hanya bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa menjadi super ya. Nah, kabar baiknya kuasa Roh Kudus bukan hanya untuk para rasul, bukan hanya untuk pendeta dan hamba Tuhan, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati, bangkit supaya kita bisa diampuni, hidup dipulihkan, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu syarat dan ketentuannya Bapak Ibu yang berlaku. Syaratnya apa? Percaya kepada Yesus Tuhan. Kalau dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, yang menebus segala dosa dan kesalahan kita. Itulah Roh Kudus tinggal di dalam. Kuasanya sama dengan kuasa penciptaan. Ya, kalau hari ini kau merasa lelah rohani, kalah oleh dosa, iman yang dingin, hidup Kristen yang terasa berat, engkau tidak kekurangan niat. Ya, engkau membutuhkan kuasa dari mari. HP yang
nggak ada sarjanya berguna. Orang Kristen kalau nggak ada kuasa Roh Kudus berguna, hanya pajangan. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita tundukkan kepala. Kita akan mempersiapkan juga untuk perjamuan Roh Kudus, perjamuan kudus.